Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam melawan dan memberantas peredaran narkoba di negeri bertuah Kabupaten Langkat benar-benar bukanlah isapan jempol belaka. Selain menyerukan perang terhadap barang haram tersebut, Bupati Langkat jauh-jauh hari sebelum menjadi pejabat publik seperti Ketua DPRD dan sekarang Bupati Langkat juga sudah mendirikan tempat pembinaan terhadap para pecandu narkoba. Nah, berikut ini akan kami tampilkan wawancara eksklusif bersama Bupati Langkat terkait komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di negeri bertuah, negeri para ulama Kabupaten Langkat yang sama-sama kita cintai ini. Berikut ini adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Info Langkat dimanapun Anda berada. Berjumpa di sini dengan saya Dia Nurvita dalam sesi wawancara dengan Bapak Bupati Langkat, Bapak terbit rencana perangin-angin. Pada kesempatan ini kita akan bertanya-tanya langsung dengan Bapak Bupati kita terkait dengan panti rehabilitasi narkoba milik beliau yang sudah sejak lama ada dalam mengobati para pecandu narkoba di Langkat ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Sehat. Ada apa ini? Izin Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu. Boleh. Ya, betul. Halo sahabat Kominfo, kita sudah bersama dengan Bapak Bupati kita beserta Ibu. Senang sekali Bapak Ibu bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Apa kabarnya Pak, Bu? Sehat. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Iya, sehat. Mohon izin Pak untuk waktunya sebentar, ada yang ingin kami bincang-bincangkan kepada Bapak dan Ibu. Boleh. Langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Belakangan ini kan seperti yang kita ketahui, Bapak sangat serius dalam pemberantasan narkoba di bumi Langkat dan mendukung penuh Kapolres Langkat Bapak Edi Sinulingga dalam memburu bandar narkoba. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak ternyata memiliki panti rehabilitasi untuk orang-orang kecanduan narkoba di Kecamatan Kuala ini. Nah, boleh Pak cerita-cerita sedikit supaya saudara-saudara kita juga tahu Pak. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan daripada yang dipertanyakan Saudara Dian ya. Tadi disampaikan bahwa saya ada menyediakan tempat rehabilitas narkoba. Sedikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan namanya itu. Tempat pembinaan ya. Iya, tempat pembinaan yang kita lakukan. Dalam hal ini sudah kita lakukan dalam tempat pembinaan ini untuk supaya bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Iya. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pak keberadaan tempat pembinaan ini Pak? Kalau ditanyakan, bisa dikatakan kurang lebih dari 10 tahun lah yang sudah kita lakukan. Sudah lama sekali ya Pak? Sudah 10 tahun. Sudah. Kalau luas lahannya Pak, kira-kira berapa? Mungkin Bapak bisa menceritakan. Kalau luas lahan, karena ini memang tempat kediaman kita juga berdekatan tempat yang sudah kita siapkan tempat pembinaan itu tidak jauh dari tempat kita ini. Kalau luas, cukup luas. Hanya yang kita sediakan tempat mereka itu ada 3 gedung. 3 gedung? Iya, 3 gedung untuk pembinaan mereka, tempat ke peristirahatan mereka. Oh begitu ya Pak ya. Lalu ada juga ini menurut kabar yang beredar, perawatan di sini gratis ya Pak? Iya, kalau itu memang benar, perawatan itu gratis semua. Bagi masyarakat yang ada keluarganya yang mengantarkan, ada juga keluarga yang meminta supaya dijemput keluarganya yang penyalahguna narkoba. Kalau namanya untuk persediaan itu semua itu adalah gratis. Kita yang penyediaan semua. Jadi artinya siapapun boleh
datang kemari ya Pak ya, kalau dia memang sebagai pecandu narkoba. Iya, boleh, Nah, boleh. seperti itu ya Pak ya. Tentu Bapak juga atau Ibu memiliki tujuan atau motivasi tertentu dalam pendirian tempat pembinaan tadi itu ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, tujuan dan motivasi Bapak mendirikan tempat pembinaan ini, apakah ada hal-hal tertentu yang menyentuh Bapak mungkin sehingga Bapak mencetuskan mendirikan tempat ini Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Kalau dalam namanya hal untuk penyediaan tempat dari awal itu, saya berserta Ibu itu belum saya menjabat sebagai Ketua DPR, sebelum saya menjabat sebagai Bupati itu sudah kita laksanakan. Hanya pandangan kami berharap supaya bisa membantu masyarakat Kabupaten Langkat itu dari sisi mana. Kami berkoordinasi dengan Ibu dengan hati yang ikhlas, niat yang baik. Kami melihat pandangan di mana salah satu keluarga apabila keluarganya ada penyalahgunaan narkoba, kami berharap kami membantu keluarga yang terkena narkoba. Kalau itu kami lakukan seolah-olah kami membantu keluarga yang salah satu kena penyalahgunaan narkoba. Itu dari yang awalnya ya. Semua ini hanya supaya di Kabupaten Langkat walaupun kami hanya sekecil, walaupun tidak begitu besar pengaruhnya di Kabupaten Langkat ini, kami perhatian, sungguh perhatian terhadap penyalahgunaan narkoba, karena kami melihat sebelum kami lakukan banyak korban-korban narkoba. Kami lihat itu yang namanya masyarakat ini sepolan satu penyalahgunaan narkoba dalam satu keluarga, tapi kita menunggu waktu itu yang menghancurkan, menunggu itu semua bukan satu yang korban, satu keluarga. Itulah makanya ada motivasi kami, saya Ibu dengan keluarga, makanya sampai hari ini tetap kami lakukan. Sungguh luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, berarti kan banyak pasien yang sudah berada di tempat pembinaan itu ya Pak. Kira-kira ada berapa sudah Pak pasien yang sudah sembuh atau yang masih dirawat gitu Pak? Kalau pasien itu dibilang itu berada berangsur, tapi kalau sudah lebih 10 tahun itu ya pada hari ini saya sampaikan nggak pun tepat, nanti lebihnya lagi, cuman ada kurangnya nggak, kurang pasien yang sudah kami bina itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang lah yang sudah keluar dari sini. Karena kita menerima pada hari ini adalah setiap harinya itu kurang lebih 100 orang yang kita bina di tempat kita. Lalu fasilitas apa saja Pak yang disediakan di tempat pembinaan itu? Kalau fasilitas dibilang itu ya makanan udah pasti untuk makanan sehari-hari dan semua kesehatan seperti kita lah, seperti apa yang kami lakukan di dalam rumah tangga, begitu juga yang kami berikan fasilitas kepada mereka. Jadi untuk menu makanannya bagaimana ini Pak? Apakah ada ditentukan secara khusus? Lalu untuk obat-obatan medisnya tadi seperti Bapak bilang juga kan, bagaimana itu Pak? Dalam hal ini saya beserta Ibu berkoordinasi tentang menu makanan. Kami lihat apa menu makanan kami sehari-harinya, itu yang kami sudah jadwalkan kepada mereka juga. Sudah kita lakukan itu, saya serahkan penanganan kepada Ibu. Itu menu makanan kepada bagi rehapan, bukan rehab apa pembinaan itu, tentang makanan menu itu dan semuanya itu Ibu yang menangani tentang kesehatannya pun. Berarti Ibu juga ikut ambil? Iya, karena Ibu kan salah satunya dari kesehatan. Oh, iya. Dari kesehatan, dan untuk kesehatan ini Ibu yang lebih paham, itu Ibu yang menangani. Luar biasa memang Bapak dan Ibu, saya sudah tidak Itulah. bisa berkata-kata lagi nih Pak ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu Pak, kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan oleh pasien selama berada di tempat pembinaan itu? Kegiatannya kita sudah ada yang kita bentuk tim, beberapa orang yang melakukan tugas untuk penanganan pembinaan ini yang kita lakukan, kita berikan terapan kepada mereka supaya penyembuhan itu salah satunya, apalagi kita kan mempunyai agama, ada yang agama Muslim, ada yang agamanya Kristen. Minimalnya kalau yang Muslim itu kita ajarkan dengan keagamaan. Salah satunya kita undang, kalau Muslim itu adalah tokoh ustadz yang memberikan pencerahan dan ceramah. Begitu juga agama yang Kristen itu, kita mengetahui agama Kristen itu tiap hari Minggunya untuk orang itu beribadah ke gereja. Makanya tim itu mengantarkan
untuk kegiatan tentang keumatan semua. Dan begitu juga kita barengi dengan supaya olahraga dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita berikan kepada mereka. Kita sudah membentuk tim itulah yang mengaturkan nanti itu semua. Berarti memang sudah benar-benar diberikan yang terbaik untuk Ya, pasien seperti itu, itu, ya Pak ya? seperti itu. Dari reginya, dari makanannya juga tadi Iya. ya Pak, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak tentang metode pengobatan Pak. Nah, seperti apa atau terapi yang diberikan kepada pasien itu sampai akhirnya pasien-pasien itu bisa sembuh Pak? Kalau namanya hal penyembuhan itu, perobatan itu, kita kan yang kita tadi awalnya saya sampaikan kepada Dian bahwa ini bukan rehaban, ini adalah pembinaan. Pembinaan itu kita buat jalinan silaturahmi. Kita berikan pencerahan kepada mereka dibarengi dengan bagaimana supaya kita mengetahui awalnya mereka itu datang itu kepada tempat kita itu pembinaan itu orang itu lagi keadaan mengkonsumsi narkoba. Dalam untuk menghilangkan konsumsi narkoba mereka itu, saya menilai itu lama pemulihannya, kurang lebih 2-3 bulan. Itulah cara yang kita lakukan beserta tim, bagaimana untuk memulihkan supaya zat narkoba kepada mereka itu supaya hilang. Itulah tahap awal yang kita lakukan. Setelah itu hilang, kita anggap zat kimia, zat narkoba kepada mereka, maka kita berikan tahap bertahap seperti yang saya lakukan tentang keagamaan, tentang kesehatan, olahraga, dan begitu seterusnya. Banyaklah metode-metode yang supaya orang ini kita arahkan penyadaran supaya penyembuhan. Itu yang kita lakukan di sini. Itu artinya bahwa dalam metode penyembuhan itu kita melibatkan tenaga ahli kesehatan atau seperti dokter gitu Pak? Iya, itu ini Tetap Ibu ya, yang Pak? Tetap mengetahui. seperti itu ya dokter. Iya. Pas selama Bapak menjalankan panti ini, boleh tahu nih Pak, apakah Bapak dibantu oleh dana pemerintah Pak? Tidak, ini dana kami keluarga pribadi. Iya. Iya. Pure ya Pak ya, jadi Iya. tidak ada bantuan dari pemerintah ya Tidak, Pak? tidak. Atau mungkin ada dibantu atau bekerja sama dengan organisasi kesehatan lain? Tidak. Ini memang besar niat kami keluarga. Maka ini dana pribadi Iya, semua. Masya Allah. Ya. Oh iya Pak, dalam pemberantasan narkoba nih Pak di Langkat, kami melihat Bapak itu begitu serius dan tidak akan mundur selangkah pun. Ditambah lagi dengan pernyataan Bapak dengan Kapolres tentang tembak di tempat bandar narkoba. Bapak menyatakan perang dengan narkoba. Nah ini menarik Pak. Masyarakat juga banyak yang kagum loh, simpati dengan pernyataan Bapak tersebut. Mohon izin Pak sebelumnya nih Pak, Bu. Apa Bapak itu tidak takut dengan para bandar narkoba itu Pak? Karena kan bukan rahasia umum lagi loh Pak, kalau peredaran narkoba ini pekerjaan mafia Pak, Bu, dan sangat sulit diberantas. Bagaimana sih pendapat Bapak, tanggapan Bapak tentang ini? Kalau dikatakan pertanyaan itu rasa takut, saya takut. Saya takut itu bukan kepada mafianya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya maka berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya dia baik dan pekerjaan baik ini udah pasti dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dibilang itu mafia sebesar sekejam apapun, saya tidak takut karena saya berpandangan ke depan. Makanya saya beberapa waktu yang lalu itu menyatakan statement di depan Kapolres Bapak Sinulinga bahwa apabila terdapat bandar narkoba di Kabupaten Langkat itu tembak di tempat. Karena saya lihat kurun waktu yang begitu lama pemberantasan narkoba pada saat sampai hari ini masih terhitung bandar-bandar narkoba itu yang dilenyapkan secara hukum yang dilakukan para pihak penegak hukum. Makanya saya pada saat itu sebenarnya mensupport kepada Bapak Kapolres supaya tidak ada merasa takut, karena tadi ditanya takut itu maunya saya itu penegak hukum itu seperti saya, jangan merasa takut karena mafia itu manusia bukan Tuhan. Yang dilakukan mereka itu kan pekerjaan yang tidak bagus. Makanya dengan adanya statement yang saya lakukan, mudah-mudahan para mafia bandar narkoba itu sadar bahwa dia itu manusia, bahwa yang dihancurkannya itu saudara dia juga, masyarakat dia juga. Banyak pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan, bukan untuk menghancurkan generasi penerus. Itulah makanya saya membuat statement untuk harus tembak di tempat bandar narkoba itu. Kalau tidak ada bandar, korban
penyalahgunaan ini tidak ada. Itu makanya saya mohon kepada pihak penegak hukum, BNN dengan pihak kepolisian, mari bekerja keras. Begitu juga dengan penegak hukum yang apabila di tangan BNN dan di tangan polisi kan diserahkan kepada kejaksaan. Saya mohon juga kepada kejaksaan jangan terlalu mudah memberikan hukuman. Berikanlah hukuman setimpal kepada mereka. Jangan semudah begitu memberikan hukuman itu yang begitu rendah. Malahan keluar mereka itu tidak merasa takut menghadapi hukum. Maka mohon juga kepada kejaksaan supaya jangan mudah memberikan keputusan hukuman kepada bandar narkoba. Itu aja yang Iya Pak, benar. Lalu Pak, sebagai Bapak Bupati juga kita tahu bahwasannya Bapak juga selain anti dengan narkoba, saya dengar anti rokok Pak, dan sangat tidak suka melihat orang merokok. Nah, boleh tahu gitu Pak alasannya kenapa Bapak seperti itu? kalau nama yang ngerokok ini ya sedikit aja saya jawab ya pada Bu Dian. Salah satunya tentang materi aja, finansial. Kalau seandainya lah bagi pengerokok itu merasa dilihatnya kerugian, uang yang begitu yang dilakukan untuk ngerokok itu alangkah kalau bisa diberikan kepada keluarga, anak istrinya, uang itu kan lebih membantu perekonomian keluarga. Satu, akan kedua, saya lihat pengerokok ini banyakan terjerumusnya larinya kepada narkoba. Itu sih yang saya lihat pandangan. Kenapa? Orang pengerokok udah pasti yang penyalahgunaan narkoba itu salah satunya ganja. Kalau orang yang tidak pengerokok nggak mungkin dia melakukan untuk melakukan narkoba, salah satunya untuk menghisap ganja. Saya lihat dari sisi itu, makanya saya anti dengan narkoba karena ngerokok ini adalah satu mengarah daya tarik untuk melakukan narkobanya. Itu makanya setidak-tidaknya saya dibina dan dididik keluarga juga. Kami keluarga, ada keluarga 6 orang, dan begitu juga orang tua. Dulu pun tentang ngerokok ini memang cukup dilarang. Karena dilarang dan kami berpikir juga masalah materinya. Kalau seandainya dana itu kita berikan kepada keluarga yang sudah berkeluarga lah. Kalau yang belum keluarga itu bisa sudah untuk memikirkan masa depan dia. Kalau dibilang masa depan itu udah pasti masa depan. Kalau dari hitungan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan per tahunnya, hitungan tahun sampai berapa tahun itu kalau dikumpul uangnya udah bisa membeli mobil. Mobil itu udah bisa berkumpul dengan keluarga. Itu aja. Berarti memang ada kaitannya Pak yang tadi yang namanya merokok dengan narkoba itu? Ya ada. Pak, ya? Itu besar kemungkinan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, mohon izin. Ya. Sebagai seorang bupati, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan generasi muda Langkat terkait narkoba ini Pak? Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Langkat tentang narkoba, hindari narkoba. Karena ini adalah salah satu penghancur narkoba. Kita hidup lebih baik kita banyak kerja daripada banyak narkoba. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Karena kita tahu narkoba ini adalah neraka di dunia ini. Kalau sudah kita merasakan neraka di dunia, udah pasti di akhirat pun nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita udah pasti di neraka. Makanya kita harap himbauan kepada masyarakat, hindari narkoba, penyelamat generasi bangsa. Luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Bupati, Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu. Lalu juga Bapak selalu diberikan amanah yang baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memimpin Langkat ini menuju Langkat yang religius dan berbudaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Info Langkat, wawancara singkat kita ini dengan Bapak Bupati Langkat, Bapak Rencana Perangin-Angin beserta Ibu terkait dengan tempat pembinaan narkoba milik beliau serta komitmen serius beliau
dalam memberantas narkoba di Bumi Langkat ini. Mari kita bersama-sama Bapak Bupati kita melawan peredaran narkoba yang merupakan musuh besar kita bersama demi keselamatan kita dan demi keselamatan generasi muda tanah bertua bumi beradat Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Dari kediaman pribadi Bapak Bupati Langkat, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, saya Dian undur diri. Bersatu sekata berpadu berjaya, katakan tidak buat narkoba. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mereka juga dikerjakan. Iya, ada yang skillnya mohon orang ini dikerjakan, kita karyawannya. Kita karyawan, cuma ya karyawan yang ada di sini. Nama saya Terang, saya dari Kecamatan Salapian. Saya dibina tempat Pak Bupati kurang lebih setahun. Setelah melewati masa pembinaan, alhamdulillah bersyukur sekali saya sudah dikerjakan di pabrik. Ya, terima kasihlah, saya sudah sembuh, setelah sembuh dikerjakan. Ya, terima kasihlah banyak Pak Bupati, makasih sudah diizinkan, sudah diterima di sini sebagai karyawan.